Ya, 25 alasan kenapa diri kita berharga. Aku menghargai diriku karena ambisius. Ambisius tuh bisa positif, bisa negatif. Harus ada ngeremnya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gini, ketika kita ingin mencapai sesuatu dan itu belum pencapaian, kita harus punya cara untuk mengatasi ketika kita misalnya stres, kepikiran. Boleh itu ya maksudnya, tapi kamu harus punya copingnya, maksudnya cara ngatasinya tuh. Karena nggak semua kita mau capai kan. Jadi harus ada peredamnya lah, karena ambisius itu kan di atasnya semangat ya, kekeh kan. Jadi kekeh, aku maunya A, pinginnya A gitu. Tapi kan nggak semua A yang kita mau tercapai kan. Harus ada apa ya, bempernya gitu maksudnya. Karena nggak semua yang kita mau tuh yang terbaik buat kita bagi awal gitu. Ya. Aku mau kuliah misalnya di luar negeri. Harus sebatas apa, kamu juga harus tahu diri kamu. Aku harus nyoba berapa kali. Kenapa? Karena kamu dikejar waktu. Ya. Kita dikejar waktu kan masa. Aku pengennya kuliahnya di Jepang. Ada memang yang bisa misalnya memang usaha tidak mengkhianati hasil ya. Tapi ada beberapa yang kadang kita harus kompromi dalam hidup. Dalam beberapa hal. Aku pengen kuliah di Jepang, kalau nggak di Jepang aku nggak mau. Karena ada saudara ibu aku pengennya kuliah misalnya di ITB, dia nggak mau kalau nggak di ITB. Dia nyoba, gagal tahun pertama, tahun kedua. Maksudnya kan kita terkejar waktu, ya nggak? Aku nggak mau kalau nggak di ITB, aku nggak mau kalau nggak di UI. Kan kita dikejar waktu, dan waktu nyoba kita terbatas. Kadang beberapa hal harus bisa kompromi dalam arti ambisius. Ya, positif, karena kan bikin kita terus lari. Tapi kan kadang ketika lari kita cedera, iya nggak? Nah kita harus milih kan, lanjutin lari lukamu makin parah, atau kamu nyembuhin lukamu lagi, kan? Iya nggak? Aku pengen sampai garis finish misalnya, kita mau lari, tapi di tengah jalan kamu cedera. Gitu. Apakah kamu akan terpaksa sampai garis finish, lukamu kamu abaikan? Atau kamu sembuhkan lukamu, nyoba lagi nanti di lomba lari selanjutnya kan bisa. Ya, harus ada komprominya di sini. Jangan nggak pakai kompromi, bahaya kalau nggak pakai kompromi. Karena dalam Islam pun ada namanya rukhsah, keringanan kan. Ya. Aku nggak mau makan babi, iya. Tapi kalau satu-satunya itu makanan yang ada, ya nggak apa-apa. Ya, kayak gitu. Berani, mampu beradaptasi, tidak malu, belajar dari nol, ya, tidak pernah menyerah, menyukai hal baru, benar. Berdamai dengan diri sendiri. Apa berdamai? Contohnya? Apa ya, kadang suka merasa, misal contoh aja, aku dapat nilai yang kecil kalau satu mata pelajaran, padahal mata pelajaran itu tuh mata pelajaran yang aku sukai gitu. Nah, terus aku mendapatkan nilai kecil, jadi itu aku ngerasa kayak kecewa, tapi ada di mana waktu aku tuh merasa ya udahlah, aku belajar lagi, ya udahlah, terima, ya udah gitu. Bisa. Tapi cara mengatasi kecewa adalah ketika kita udah biar sebisa kita ya. Misal kalau kasusnya belajar, kamu udah ngerasa pelan-pelan belajar, kamu udah ngerasa udah sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk ngejar hasilnya segitu, iya. Tapi kalau misalnya kita ngerasa belum optimal, ya itu yang bikin mungkin kecewanya lebih. Jadi
cara biar misalnya lebih mudah berdamai adalah ketika kita ngerasa itu udah titik optimal kita berusaha. Misalnya kita ada masalah keluarga segala macam, kita udah usaha sebisa kita nih, tapi kondisinya ternyata di luar kendali, ya udah itu lebih memudahkan. Keluar dari zona nyaman, punya impian besar. Apa impianmu, Raka? Nggak apa-apa. Apa? Punya peternakan. Amin. Ya itu salah satu.